Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pauline Katria Leontoro. Nama saya Javier Kristianto Wijaya. Nama saya Violeta. Nama saya Jennifer Kiam. Nama saya Maksimotra Ranjaya. Di video ini, kelompok kami akan membahas mengenai penerapan kalimat efektif di kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu nih apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar, serta dapat menyampaikan maksud penulis dengan tepat. Terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kalimat agar dapat dianggap sebagai kalimat efektif, yaitu kohesi, kepaduan, kelogisan, kehematan kata, kecermatan, kesejajaran, dan kesesuaian dengan ejaan. Kalimat efektif sangat penting dalam komunikasi baik tulisan maupun lisan karena membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Namun sayangnya masih banyak kesalahan berbahasa yang sering terjadi seperti kalimat bertele-tele, penggunaan kata yang tidak tepat, struktur kalimat yang membingungkan, dan lain-lainnya. Penggunaan kalimat tidak efektif masih sering ditemukan dalam tulisan media cetak, media sosial, maupun di ruang publik. Selanjutnya, kami akan menyampaikan temuan kami tentang kalimat tidak efektif secara bergantian. Saat saya sedang bermain sosmed, khususnya di Instagram, saya menemukan postingan dengan kalimat yang tidak efektif. Contohnya seperti ini. Makin tua, lingkaran pertemanan makin mengecil. Mainnya pun sama yang itu-itu saja. Orang-orang yang akan selalu ada tak hanya di kala senang, di saat susah pun mereka yang nongol paling duluan. And that is quality over quantity. Kenapa saya sebut kalimat ini tidak efektif? Yang pertama, ada campuran bahasa. Kedua, tanda baca kurang tepat. Ketiga, kata nongol itu merupakan bahasa yang tidak baku. Kalau kita ganti ke kalimat yang efektif, maka jadinya akan seperti ini. Semakin tua, lingkaran pertemanan semakin mengecil. Kita pun cenderung bergaul dengan orang-orang yang itu-itu saja. Mereka yang selalu hadir tak hanya saat senang, tetapi juga di masa sulit. Itulah yang disebut kualitas, bukan kuantitas. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kalimat tidak efektif yang saya temukan di media sosial. Pada kalimat dalam kunjungan itu, untuk meninjau operasional tambang dan menindaklanjuti keluhan warga terkait aktivitas pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat. Menjadi kalimat yang tidak efektif karena alasan yang pertama, kalimat ini tidak memiliki subjek dan predikat utama, sehingga menjadi fragmen atau bukan kalimat lengkap. Alasan yang kedua, kata sambung untuk seharusnya menjelaskan tujuan dari suatu aksi, tetapi tidak ada subjek atau predikat sebelumnya. Contoh perbaikan kalimat di samping adalah dalam kunjungan itu, Bahlil meninjau operasional tambang dan menindaklanjuti keluhan warga terkait dampak aktivitas pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat. Saya menemukan 2 kalimat tidak efektif saat saya sedang membaca berita di Instagram Berita Kota Bandung yang berjudul 14 hari Bobotoh yang terjatuh dari flyover Pasupati meninggal. Kalimat tidak efektif pertama yang saya temukan yaitu Nugraha sempat menjalani perawatan di ICU dan HCU Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 14 hari sejak peristiwa terjatuh dari flyover Pasupati. Menurut saya, kalimat ini tidak efektif karena kalimat sejak peristiwa terjatuh dari flyover Pasupati sudah dijelaskan di awal kalimat, sehingga pengulangannya membuat kalimat menjadi bertele-tele. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat efektif. Nugraha sempat dirawat di ICU dan HCU Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 14 hari sejak kejadian itu. Kalimat tidak efektif kedua yang saya temukan adalah luka yang dialaminya cukup fatal disinyalir sebagai penyebabnya menghembuskan napas terakhir. Kalimat ini juga menurut saya tidak efektif karena frasa cukup fatal terdengar tidak logis. Jika fatal berarti sudah sangat berat dan tidak perlu menggunakan kata cukup di awal. Lalu susunan kalimat disinyalir sebagai penyebabnya menghembuskan nafas terakhir terdengar berlebihan meskipun kejadian ini memang bersifat tragis. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat efektif. Luka parah yang dialaminya diduga menjadi penyebab ia meninggal dunia. Saya menemukan kesalahan berbahasa pada saat membaca berita di internet
yang berjudul "Dua anak jadi korban kecelakaan kapal terbalik di Bintan". Dalam berita tersebut terdapat tulisan, "Di video tersebut memperlihatkan kapal dengan kondisi telungkup hingga mengapung di laut." Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kesalahan pada struktur dan maknanya. Pertama, tidak ada subjek yang jelas. Frasa di video tersebut hanyalah keterangan tempat yang tidak dapat berfungsi sebagai subjek yang melakukan suatu tindakan. Memperlihatkan adalah kata kerja aktif transitif yang memerlukan subjek di depan dan objek di belakang. Kedua, pada frasa telungkup hingga mengapung, penggunaan konjungsi hingga tidak tepat karena memberi kesan bahwa kapal telungkup terlebih dahulu lalu mengapung, seolah-olah dua peristiwa itu terjadi secara berurutan. Padahal faktanya, kapal mengapung dalam kondisi telungkup di tengah laut. Kedua peristiwa tersebut terjadi secara bersamaan. Jadi, perbaikan kalimat efektif yang tepat adalah video tersebut memperlihatkan kapal dengan kondisi telungkup dan mengapung di laut. Saya menemukan kalimat tidak efektif saat saya sedang membaca novel. Kalimatnya adalah, akhir-akhir ini arloji yang diterimanya sebagai hadiah kelulusan universitas dari ayahnya sering tiba-tiba berhenti sendiri. Menurut saya yang lebih efektif adalah, akhir-akhir ini arloji hadiah kelulusan dari ayahnya sering berhenti tiba-tiba. Kenapa sih nggak efektif? Yang pertama, karena penggunaan kata yang berlebihan atau tidak perlu. Penggunaan kata tiba-tiba dan sendiri bersamaan bersifat mubazir karena maknanya saling menumpuk. Cukup salah satu saja untuk menyampaikan maksudnya. Yang kedua, terlalu banyak menggunakan anak kalimat atau keterangan yang membuat kalimat terasa berat dan tidak langsung ke intinya. Contoh-contoh kalimat yang kami temukan di berbagai media membuktikan bahwa penggunaan kalimat tidak efektif masih kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, penyampaian pesan yang jelas dan tepat sangat penting agar informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan berbahasa yang baik dan benar masih perlu ditingkatkan, baik dalam konteks pribadi maupun konteks profesional. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan berbahasa adalah mempelajari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. PUEBI merupakan acuan resmi dalam penggunaan ejaan, tanda baca, penulisan huruf kapital, serta penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Dengan memahami kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat menulis dan berbicara secara lebih tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. 2. Lakukan pengecekan ulang terhadap tulisan sebelum dipublikasikan. Gunakan alat bantu seperti KBBI Daring atau aplikasi pengecek tata bahasa untuk memastikan kalimat sesuai dengan kaidah. Terakhir, biasakan membaca dan menulis secara konsisten untuk mengasah kemampuan berbahasa kita. Dengan kalimat efektif, komunikasi menjadi lebih efisien, pesan tersampai secara utuh, dan resiko kesalahpahaman dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus belajar dan membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif dalam komunikasi. Demikian penjelasan dari kami mengenai penerapan kalimat efektif. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton.